Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat sore. Saya ucapkan ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena masih dalam suasana Lebaran. Udah teman-teman semua mahasiswa kelas 65 ya, 65 ini ya. 65 apa 69, Pak. 69 saya lupa mulu, banyak banget sih kelasnya ya, Iblam. 69 ya. Alhamdulillah saya juga dapat kelasnya luar biasa dari Iblam ini memang. Banyak abang lagi ini Iblam ya. Kita doakan supaya maju terus. Pak Ernanda nih ya, Ernanda. Silakan yang lain. Bu Desti, Bu Citra ya, Jatri. Wah, ini mulai banyak ya. Bapak. Ya, oke. Ya, jadi kita kembali ke RPS. Teman-teman sudah pegang RPS-nya. Jadi memang apa sih ini? Memang materinya banyak sekali yang akan kita pelajari ya, teman-teman. Untuk pertemuan ketiga ini berarti kita akan bahas tentang apa nih? Sorry. Akan bahas tentang pajak internasional ya. Langsung aja kita ke pajak internasional karena waktu kita terbatas. Pak Iradat ya, Pak Iradat. Sehat Pak Iradat. Pak Ahmad Supriyadi. Pak Ahmad Supriyadi dari Mahkamah Agung ya Pak Supriyadi ya. Sehat Pak, sehat. Ya, Pak, siap. Bu Azizah ya. Ya, Pak. Ya. Minal aizin wal faizin. Sama-sama minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin semuanya. Ya. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Yang kemarin puasa ya, semoga amal ibadahnya diterima ya dan tetap dibertemukan lagi di puasa tahun depan ya. Kita lanjut saja ya teman-teman ya. Jadi kita langsung ke pajak internasional. Apa sih yang akan kita bahas di pajak internasional ini? Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, memang bahasan pajak internasional ini akan sangat menarik ya. Dan yang kedua tentunya akan sangat luas ya. Makanya saya kasih disclaimer dulu, yang akan kita bahas tentunya hanya kulit-kulitnya saja ya. Artinya dasar-dasarnya ya. Yang pertama ya dari segi definisi dulu. Mungkin kalau yang baru pertama kali dengar pajak internasional seolah-olah berpikir, wow ini suatu pajak yang dipungut secara internasional oleh badan-badan internasional ya, mungkin seperti itu ya. Tidak ya, jadi sama sekali bukan pajak yang bersifat internasional seperti itu. Jadi kalau bahasan pajak internasional ya berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Dr. Mansuri ya, tidak lain adalah sebenarnya pajak penghasilan dalam negeri ya. Pajak penghasilan dalam negeri ya yang dikenakan ya terhadap ya subjek ya subjek ya ataupun sumber dari luar negeri ya yang sumbernya dari luar negeri atau ya pengenaan pajak penghasilan atas wajib pajak luar negeri ya atau orang asing lah gitu ya, walaupun orang asing tidak selalu wajib pajak luar negeri ya, tapi biar lebih gampang kita biasanya menyebut orang asing. Ya, atau wajib pajak luar negeri yang penghasilannya bersumber dalam negeri. Jadi sebenarnya itu ya teman-teman ya. Mengapa ini penting? Karena memang sekarang ini sedang berkembang terus ya bahasan tentang pajak internasional ini. Ini definisi awal ya teman-teman. Definisi awal sekali yang disampaikan oleh Dr. Mansuri. Nanti definisinya berkembang. Karena nanti akan masuk ke yang namanya perdagangan internasional. Karena di situ juga ada aspek perpajakannya. Misalnya bagaimana ya pemajakan atas barang-barang impor ya terhadap barang-barang ekspor ya, baik itu jasa ya, jasa-jasa dari luar negeri ya ataupun ekspor jasa ya, barang-barang tidak berwujud ya, hak atas kekayaan intelektual banyak sekali ya. Kemudian juga yang sekarang ini sangat viral ya, masif dibahas tentang ekonomi digital tentunya ya, memajaki ya pelaku-pelaku ekonomi digital yang tidak jelas keberadaannya ya, makhluk goib ya, makhluk goib. Karena tidak ada negara yang tempat mereka berdomisili secara jelas ya, misalnya Google gitu ya, atau Apple ya, Amazon
mereka mendirikan perusahaan-perusahaan di negara-negara yang istilahnya tax haven, dan di situ menjadi permasalahan global di bidang perpajakan. Itu yang akan kita bahas, yang menarik sekali. Kemudian juga kaitannya dengan double taxation tentunya ya. Nanti juga kita akan kenalkan lah ya. Mungkin yang belum kenal ya semakin kenal ya. Kemudian juga masalah investasi ya. Jadi memang ini sangat terkait sekali perpajakan ini dengan kebijakan negara ya. Kita sekarang sudah sama-sama tahu adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang kita pahami dari namanya dan juga memang dari pengaturannya itu dimaksudkan ya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan ya, untuk mendorong adanya investasi, dan tentunya salah satunya juga di bidang perpajakan, dan itu menggambarkan kebijakan ya dari negara ya melalui undang-undang, yaitu melakukan diantaranya adalah deregulasi lah ya, pengaturan ulang ya atas perpajakan ya yang dianggap menghambat investasi ya. Makanya kita lihat banyak sekali di Undang-Undang Cipta Kerja itu ya sanksi-sanksi perpajakan yang diminimalisasi lah gitu ya. Misalnya kalau dulu kena sanksi 2% atas keterlambatan, sekarang kan jadi diturunkan gitu ya, bukan lagi 2% flat per bulan, tapi sekarang dengan menggunakan bunga efektif ya, bunga efektif yang tentunya lebih rendah ya. Kemudian juga sanksi misalnya atas perbuatan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ya pada saat pemeriksaan ya. Nanti saya lihat lagi ya. Memang tapi pada intinya sih dikurangi ya. Termasuk sanksi untuk menggantikan sanksi pidana ya. Jadi di dalam hukum pidana kemarin kita sudah sering dengar ada yang namanya ultimum remedium ya. Itu juga kalau di Undang-Undang KUP masih menggunakan denda yang 400%, di Undang-Undang Cipta Kerja itu cukup dengan 300% ya. Jadi memang didiskon lah ya tarif-tarif pajak itu ya, termasuk juga dividen ya, yang sebelumnya objek pajak kemudian menjadi non objek ya, dengan persyaratan harus diinvestasikan ya. Kemudian juga banyak ya, saya kira memang tujuannya dalam rangka ini ya, investasi. Jadi ini saya bikin coret-coretan dulu ya biar enak. Screen mana dia, pointer option pen ya. Nah, ini dia. Jadi tujuannya ini ya. Jadi pertama tadi perdagangan internasional ya. Karena perdagangan internasional itu kan akan menimbulkan manfaat ekonomi ya. Akan menimbulkan manfaat ekonomi yang bersifat timbal balik ya. Misalnya permintaan akan suatu produksi ya atau komoditas dari luar negeri itu akan meningkatkan ya dan akan mengoptimalkan produktivitas, kesempatan kerja dan penghasilan bruto suatu negara ya. Memang dari ada perdagangan internasional itu ya tujuannya adalah meningkatkan penghasilan ya, meningkatkan penghasilan bruto ya, produk domestik ya dari suatu negara ya. Nah, tapi ya kadang memang eksesnya tidak selalu seperti yang diharapkan gitu ya. Apalagi kalau negara kita dirasa kurang mampu ya memanfaatkan perdagangan internasional, bukannya meningkatkan kesempatan kerja, produktivitas ya, daya saing yang justru hanya menjadi pasar ya. Nah, tentunya ini nanti harus diatasi dengan kebijakan pemajakan ya. Misalnya menggunakan instrumen-instrumen perdagangan internasional ya yang dikeluarkan oleh WTO ya. Misalnya kalau sekarang kaitannya dengan tekstil ya, kita merugi ya karena banjir tekstil dari Cina ya, tentunya bisa dihambat dengan menggunakan bea masuk ya, tindakan pengamanan ya. Gitu juga dari segi pemajakan juga ya, dari segi pemajakan ya dalam rangka mendorong ekspor ya, tentunya misalnya dengan memberikan ya kemudahan-kemudahan ya, insentif-insentif barang-barang ekspor tidak diberikan pengembalian ya, diberikan pengembalian PPN ya, di restitusi ya kan, tarifnya menjadi 0 ya. Kemudian juga bahan baku ya, dari segi bahan baku juga
diberikan kemudahan gitu ya. Itu merupakan bagian nanti dari perdagangan internasional yang ada kaitannya dengan kebijakan ya, kebijakan negara. Kemudian investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di suatu negara sebenarnya ya akan memperluas akses pasar global ya. Dan juga nanti kalau benar-benar sesuai dengan apa namanya yang diharapkan gitu akan menambah cadangan devisa tentunya dari ekspor ya produk dengan nilai tambah yang besar ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini akan sangat terkait dengan kebijakan pemajakan ya yang tentunya kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja ya, bagaimana pemajakan kita ini dimaksudkan agar arus ya internasional ya pada dasarnya ya menciptakan keadilan. Kemudian juga kebijakan pemajakan juga harus bersifat netralitas ya. Bersifat netralitas ini artinya negara tidak boleh mencampuri atau mempengaruhi, mengarahkan wajib pajak untuk melakukan investasi di dalam ataupun di luar negeri ya. Semuanya harus diserahkan kepada asas kebebasan ya, atas freedom of movement ya, kebebasan bergerak ya, kebebasan berdagang gitu ya. Nah, cuma memang cara mengantisipasi agar kebebasan itu tidak berimplikasi negatif salah satunya dengan melakukan kebijakan pemajakan seperti kita yang tahu sekarang misalnya ya dengan agar arus investasi masuk salah satunya dividen ya, pajak dividen dihilangkan gitu ya, dijadikan non objek ya, karena ini menjadi isu sentral. Kalau dulu kan undang-undang yang lama ya dengan adanya pajak dividen ini sehingga akibatnya masyarakat tidak mau mengakui adanya dividen ya. Akibatnya terciptalah dividen terselubung ya, dalam bentuk-bentuk terselubung. Mereka menyamarkan dividen karena kalau muncul dividen pertama pajaknya besar ya, 20% ya kan, 20% ya dari dari bruto ya kalau itu dividen, kemudian juga tidak bisa dibiayakan. Nah itu ya. Nah sehingga timbullah berbagai cara ya yang disebut dengan tax avoidance, yaitu misalnya dividen disamarkan nanti ya, banyak dijadikan biaya ya, biaya manajemen ya, biaya royalti ya, biaya macam-macam ya, bunga ya. Nanti kita akan lihat contoh kasusnya ada ya di modul, saya juga bikin modul contoh kasus sengketa ya. Jadi itu akan menjadikan banyak permasalahan hukum nanti ya teman-teman ya. Ini kita bahas dulu masalah globalnya dulu ya sebelum nanti kita masuk ke detail-detail tentang pajak internasional ya. Jadi tujuannya sebenarnya ya dari kebijakan pemajakan tetap ya penerimaan negara sebenarnya ya. Tapi memang untuk menuju kepada penerimaan negara ini ya tergantung nanti bagaimana caranya gitu ya. Nah, tetap tujuannya penerimaan karena penerimaan ini merupakan sumber dari pembiayaan negara yang paling diandalkan ya, dan salah satunya adalah pemajakan ya. Terus kalau penerimaan ini menjadi tujuan, kenapa tidak ditinggiin aja tarifnya gitu? Kenapa sekarang kok dikurangi ya PPh tadinya 25% ya, sekarang turun jadi 20%. Nah ini ya, dia adalah strategi ya teman-teman ya, strategi. Jadi tidak selalu dengan tarif yang lebih tinggi akan menghasilkan penerimaan yang lebih tinggi ya. Karena kalau kita bahas kemarin tentang kepatuhan pajak ya, ternyata semakin tinggi tarif ya, justru peluang ataupun kesempatan moral hazard lah gitu ya untuk melakukan pelarian pajak itu semakin tinggi ya. Artinya biaya kepatuhan itu semakin tinggi ya, orang akhirnya lebih memilih untuk melakukan pelarian pajak ya daripada dia comply patuh dengan perpajakan. Makanya diturunkan tarifnya menjadi 20%, tujuannya agar tax base ya,
tax base-nya semakin luas ya, basis pemajakan semakin luas. Jadi walaupun tarifnya diturunkan, kalau basis pemajakannya artinya tingkat kepatuhan masyarakat semakin luas ya, artinya nanti juga pada akhirnya akan mengenerate penerimaan yang lebih besar gitu ya teman-teman ya. Jadi ini hubungannya dengan kepatuhan masyarakat ya. Nah, tentunya kepatuhan masyarakat juga tidak hanya banyak ya variabelnya, tidak hanya dari tarif yang diturunkan, tapi juga bagaimana ya administrasi pajak yang baik ya, termasuk juga ya penegakan hukumnya ya, korupsinya gitu ya, sehingga masyarakat bayar pajak bisa ikhlas lah gitu ya. Nah, sekarang prinsipnya dari perpajakan internasional ini ya, mengapa harus ada prinsip perpajakan internasional? Ya, di sini harus kita pahami dulu karena ya tadi itu ya, perpajakan internasional ini sebenarnya apa sih tadi? Memajaki orang asing ya. Nah, memajaki orang asing atau sebaliknya ya, memajaki warga negara Indonesia, wajib pajak Indonesia yang memiliki penghasilan dari luar negeri. Nah, itu ya. Nah, kalau itu tidak diatur ya, akan terjadi perang ya. Akan terjadi perang pajak gitu ya. Kenapa bisa terjadi perang pajak ya? Karena nanti akan ada pemajakan yang semena-mena ya. Orang asing dipajaki sebesar-besarnya dalam rangka mendapatkan penerimaan negara ya, padahal di negaranya dia sudah dipajaki ya. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Warga negara Indonesia ya dipajaki juga ya, karena dia mendapatkan penghasilan dari luar negeri padahal di negara tempat dia bekerja ya juga sudah dipajaki. Maka harus dibuat yang namanya prinsip-prinsip perpajakan internasional. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah di sini pada umumnya artinya secara pada dasarnya secara luas gitu ya, yang diakui ya di dalam prinsip perpajakan internasional, tidak boleh suatu negara itu memaksakan diri untuk mengenakan pajak ya atas penghasilan yang tidak mempunyai pertalian apapun dengan negara tersebut. Jadi harus ada ya benang merahnya, harus ada koneksinya ya, harus ada pertaliannya sehingga bisa dipajaki ya. Apa yang dimaksud dengan pertalian? Pertalian ini maksudnya adalah yurisdiksi ya. Yurisdiksi. Jadi harus ada yurisdiksinya, harus ada kewenangan ya. Yurisdiksi ini kewenangan. Kewenangan yang paling banyak dianut adalah prinsip teritorial ya, adalah prinsip teritorial ya, di mana prinsip teritorial ini yang sekarang mulai dianut ya, sekarang mulai dianut di Indonesia. Mengapa saya katakan mulai dianut? Karena di Undang-Undang Cipta Kerja ini ya mulai mengarah ke prinsip teritorial. Kalau sebelumnya apa? Sebelumnya mengenakan prinsip yang disebut dengan worldwide income ya, worldwide income. Jadi mungkin teman-teman perlu tahu bahwa Indonesia mengenakan prinsip worldwide income dalam pemajakan, artinya seluruh penghasilan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, bukan warga negara ya, yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri, baik penghasilan yang ada di dalam negeri maupun penghasilan yang bersumber dari luar negeri, dia menjadi objek pajak. Itu prinsip worldwide income, tidak mengenal teritorial ya. Tapi dengan adanya undang-undang kerja, prinsip worldwide income itu sedikit direvisi ya. Jadi tidak seluruhnya, yaitu hanya atas orang-orang asing yang menjadi wajib pajak dalam negeri yang dia memiliki keahlian khusus ya. Jadi mulai mengarah ke prinsip teritorial. Itu tidak dipajaki ya sumber penghasilan yang dari luar negeri, hanya dipajaki yang bersumber dari Indonesia ya. Itu teman-teman ya. Mungkin ini terlalu jelimet ya buat teman-teman. Jadi intinya sih nanti kita bahas yurisdiksi aja ya. Kalau secara prinsip ya yang paling banyak dianut ataupun yang paling bagus lah gitu ya, yang sedikit sekali persengketaannya itu prinsip teritorial. Artinya prinsip teritorial dia hanya memajaki ya penghasilan yang ada yang bersumber dari negaranya gitu kan. Nah, kalau penghasilan dari luar negara Indonesia ya, misalnya kemarin Pak Santodi gitu ya, masih ada nggak Pak Santodi yang dokter ini? Nggak ada ya. Dia kerja di luar negeri ya.
praktek di sana ya, dipajaki di Singapura misalnya ya. Nah, itu kalau menggunakan prinsip teritorial dia tidak dipajaki ya. Tapi ternyata di Indonesia ya, selain menggunakan prinsip tadi teritorial, yaitu memajaki sumber-sumber penghasilan di dalam negeri, juga mengenakan yang namanya prinsip worldwide income ya, worldwide income. Jadi prinsip worldwide income itu memperluas basis pemajakan, tidak hanya prinsip teritorial, yaitu prinsip yang memajaki ya penghasilan yang bersumber dari suatu negara, tapi juga memperluas juga memajaki sumber-sumber yang berasal dari luar negeri. Nah, inilah yang akan menimbulkan nanti banyak konflik gitu ya. Yang akan menimbulkan banyak konflik. Oh, ini ada yang chatting ya. Pak Yosua. Silakan Pak Yosua, ada yang mau didiskusikan? Ya, saya mau bertanya mengenai apa aja Pak, masalah teritori. Siap. Kalau contohnya kan di kita itu di Indonesia ini kan kita wajib masalah TV Doc. Kalau contohnya teritori dari luar negeri tidak dipajaki, pasti kemungkinan besar akan terjadi transfer pricing, Pak. Betul. Ya. Betul, Pak. Kalau sesuai di map, kalau map kita adalah contohnya dipajakin di Singapura 17%, atas selisihnya itu 3%-nya pasti larinya ke Singapura semua, Pak ya. Iya, pasti bisa transfer pricing, Pak. Betul, Pak. Iya, izin Pak. Betul, Pak. Jadi Bang itu ya bahasan pajak internasional, nanti kita sampai ke sana, Pak. Sampai yang namanya ya transfer pricing. Ini mungkin Pak Joshua sudah sangat advance sekali nih ya bahasannya ya. Nanti kita masuk ke sana ya Pak Joshua ya. Karena memang ya, Singapura sendiri 17% ya tarifnya ya. Maka nah itu menarik itu Pak. Nanti saya langsung ke kasus aja kali ya, biar enak ya. Tapi ini sedikit ya. Ini masalah ini dulu, kebijakan-kebijakan ya. Nanti kita ke sana karena memang itu menjadi banyak sekali ya kasus ya kaitannya dengan transfer pricing. Apa sih transfer pricing itu? Transfer pricing itu ya sebenarnya sih transfer pricing kan wajar-wajar aja ya Pak Joshua ya. Jadi kalau antar afiliasi gitu ya, memang mereka mengadakan transaksi bisnis gitu ya. Nah, dan di situ kan diperlukan yang namanya penilaian harga ya, penilaian harga berdasarkan harga transfer ya, karena secara faktual mereka biasanya memang tidak ada transaksi ya, sehingga diperlukan metode untuk menilai harga yang wajar. Nah, harga yang wajar ini yang kemudian tidak dijalankan dengan sewajarnya gitu ya, karena di situ tersembunyi ya motif-motif yang tidak wajar gitu ya dalam rangka pelarian pajak ya. Ada yang dengan cara memarkup gitu ya, sehingga nanti penghasilannya menjadi berkurang ya dengan adanya biaya pembelian yang sangat besar gitu ya. Nah, ada juga yang sebaliknya ya dengan dengan mengurangi gitu ya, dengan mengurangi sales ya, sehingga seolah-olah memang perusahaan itu hanya sedikit ya penghasilannya gitu. Nanti kita ngelihat bagan nih, saya sudah punya itu. Enak kalau kita bisa itu. Mungkin kalau Pak HUTP sudah paham, tapi teman-teman yang tidak biasa dipajak mungkin nanti pelan-pelan, mudah-mudahan sih habis ini ya. Nah, ini sih saya ini aja dikit-dikit dulu. Kira-kira itu ya Pak HUTP ya. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa itu. Jadi kita ke dasarnya dulu ya, teman-teman ya. Sumber hukum pajak internasional ini ya. Jadi kembali ya, kalau hukum pajak internasional, kalau kita bicara sumber hukumnya, sebenarnya ya tetap kita menganut asas kedaulatan ya. Artinya memang undang-undang pajak ya, undang-undang pajak domestik ya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan tax treaty? Nah, kita kan sering dengar ya tax treaty. Kok ada tax treaty ya? Apakah tax treaty itu kemudian menganulir undang-undang pajak domestik? Nah, sebenarnya gini ya, kemarin kan sempat saya singgung ya, banyak yang mengatakan tax treaty itu atau perjanjian perpajakan antar dua negara ya, itu bersifat lex specialis gitu ya, lex specialis ya. Tapi kemarin sempat kan saya bahas ya, kalau lex specialis dia itu sama kedudukannya ya. Jadi misalnya undang-undang KUHP gitu ya dibandingkan dengan undang-undang tipikor, itu derajatnya sama-sama undang-undang gitu ya.
Nah, Undang-Undang Tipikor karena dia bersifat lebih khusus ya. Sedangkan KUHP ketentuan umum KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat umum ya, maka dia menjadi dikesampingkan ya, didahulukan yang bersifat khusus. Tapi kalau antara undang-undang ya pajak ya, undang-undang pajak penghasilan misalnya undang-undang PPH ya, undang-undang nomor berapa? Nomor 36 ya tahun 2009 ya, yang terakhir atau nah itu kan kalau disandingkan dengan tax treaty ini sendiri merupakan perjanjian internasional, tidak apple to apple ya, tidak apple to apple, tidak sederajat hierarkinya gitu ya, tidak sederajat hierarkinya. Makanya saya tidak setuju kalau dikatakan lex spesialis. Jadi maksudnya apa? Kalau bukan lex spesialis, Pak Ardian, kalau saya cenderung mengatakan ya tax treaty itu merupakan ya perjanjian internasional yang diadopsi. Nah, gitu ya. Perjanjian internasional yang diadopsi atau perjanjian internasional yang ditransformasi ya, yang ditransformasi ke dalam ya hukum nasional. Nah, itu ya. Nah, ini mungkin agak sedikit jelimet, tapi teman-teman perlu paham gitu ya. Jadi tidak karena kita orang hukum, kita tidak hanya melihat lex spesialis saja, tapi ada pendapat yang lain ya. Nanti kalau teman-teman masuk ke pelajaran hukum internasional, karena tax treaty ini merupakan bagian dari perjanjian internasional, ya bagian dari hukum internasional, untuk dia bisa berlaku, ya kan, di dalam hukum nasional, dia harus melalui proses yang namanya proses transformasi. Ya transformasi itu ya bisa dengan macam-macam caranya. Nanti teman-teman bisa belajar di hukum internasional. Ada yang namanya dengan cara hard transformasi, ya transformasi yang kaku itu harus dibuat dulu menjadi undang-undang, ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat tax treaty kita tidak pernah dibuat menjadi undang-undang. Tax treaty kita itu hanya diratifikasi ya dengan keputusan presiden, perpres ya, yang derajatnya sebenarnya di bawah undang-undang. Tapi bagaimana dia kemudian bisa menjadi lex spesialis mengalahkan undang-undang? Nah, karena di undang-undang kita sendiri ya, undang-undang pajak ya, undang-undang PPH juga sudah ya menundukkan diri terhadap tax treaty. Yang itu yang disebut dengan kalau saya bilang adalah transformasi ya, transformasi tapi bukan yang hard ya, tapi yang soft. Nah, ini istilah baru lagi, soft transformation. Nah, gitu ya. Ini teman-teman googling aja yang namanya soft transformation. Saya cenderung mengatakan tax treaty ini soft transformation. Jadi proses transformasi ke dalam hukum nasional, tapi dengan cara yang soft. Dengan cara yang soft itu maksudnya apa? Ya, melalui interpretasi ya undang-undang perpajakan yang ada. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, pelan-pelan ya. Nanti rekamannya didengar lagi kalau misalnya sekarang. Memang ini perlu kontemplasi ya mendengarkannya ya. Jadi tadi ada dua sumber hukum yang sangat penting, undang-undang pajak domestik yaitu mengatur kewenangan memungut sesuai dengan sistem yang dianut. Yang kedua adanya tax treaty. Nah, tax treaty ini ya mengatur agar pelaksanaan undang-undang pajak domestik ya, undang-undang PPH tidak mengakibatkan adanya ya sengketa ya atau pemungutan pajak berganda ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi semacam kalau bahasa enaknya sih tax treaty itu apa sih? Bagi-bagi kue lah gitu, bagi-bagi kue tadi ya. Karena kan ini ada dua negara tadi misalnya Singapura ya dengan pajaknya yang 17%, jauh lebih rendah dari kita. Akibatnya mengakibatkan daya magnet yang sangat tinggi ya untuk negara-negara yang tarifnya tinggi seperti Indonesia masih tinggi lah dibandingkan Singapura. Akibatnya nanti terjadi pelarian arus ya dana ke Singapura, dan itu memang sudah banyak, dan Singapura pun memang ya secara fakta juga menyediakan ya menampung ya memfasilitasi ya hal tersebut karena memang menjadi keunggulan ya komparatif ya advantage dari Singapura, yaitu dari industri jasa keuangan. Nah, di situ kalau tidak ditindaklanjuti dengan tax treaty ya ini akibatnya negara bisa rugi ya, Indonesia bisa rugi
ya akibatnya nanti yang ada adalah ya tindakan-tindakan unilateral, ya tindakan-tindakan sepihak, ya yang tentunya akan berbahaya ya di dalam pergaulan ya hubungan internasional gitu ya. Akibatnya sekarang kan ditindaklanjuti dengan tax treaty, pengaturan ya diatur, misalnya bagaimana tadi itu ya kalau sudah dipajaki di Singapura ya untuk bunga ya ataupun untuk penghasilan dari yang sifatnya penghasilan yang bersumber ya dari dividen ya, penghasilan yang bersumber dari harta-harta yang bersifat pasif income, di situ diatur hak pemajakannya. Ada yang sama sekali tidak dipajaki di satu negara ya, misalnya Singapura tadi ya, karena dia sudah menjalin tax treaty dengan Indonesia, dia tidak lagi memajaki di Singapura. Artinya memberikan ya hak pemajakan kepada Indonesia. Bisa juga dengan pengaturan ya. Nanti kita lihat di masing-masing tax treaty ya. Saya tidak hafal dengan pengaturan, artinya membatasi gitu ya, membatasi. Ya, misalnya tidak sampai 20% ya karena tarif kita 20%, kalau di Singapura juga 20%, maka akan terjadi tarif yang sangat tinggi gitu ya. Makanya dibatasi tidak sampai 20%. Nanti kita akan lihat ke sana teman-teman. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, jadi apa sih kesimpulannya dari hukum pajak internasional ini? Ya, ini ya yang disampaikan oleh dua orang guru besar yang menjadi referensi ya di dalam hukum pajak, Profesor Rohmat Sumitro ya, yaitu bukanlah hukum pajak yang bersifat internasional, karena belum ada ya hukum pajak yang bersifat internasional. Itu maksudnya untuk memajaki itu ya, untuk mengenakan SKP gitulah ya bahasa gampangnya gitu ya, tetap pakai undang-undang lokal gitu kan, tetap pakai KUP ya, nggak bisa pakai tax treaty ya. Nah, hanya karena ya hukum nasional tadi terkait dengan keadaan internasional itu apa? Orang asing ya, atau sumber penghasilan yang bersumber dari ya luar negeri. Nah, undang-undang lokal tadi ya, undang-undang lokal itu diterapkan kepada keadaan internasional. Nah, lebih jelasnya lagi Profesor Adriani merinci gini ya, hukum pajak internasional itu ya, menurut versinya Prof. Adriani, jadi ada 3 nih ya. Pertama, pemajakan terhadap orang luar negeri ya, atau kita mulai saja sekarang kita singkat menjadi SPLN ya, subjek pajak luar negeri ya. Subjek pajak luar negeri ya. Nah, ini biasanya ya yang bermata biru lah ini ya, bermata biru ya, hidungnya mancung ya, kulitnya putih gitu ya, biar gampang gitu ya. Maksudnya orang asing gitu ya. Tapi nggak selalu juga ya. Nggak selalu juga ya. Nah, dia biar enak lah gitu ya. SPLN, subjek pajak luar negeri. Yang kedua apa? Peraturan-peraturan nasional untuk menghindari pajak berganda. Tadi itu kok bisa ada pajak berganda? Ya itu tadi ya di Singapura. Ya Pak Santodi ya, dokter kita ya udah dipajaki di sana, dia udah capek-capek ya, operasi di sana ya, bedah ya, pajaki ya 20% apa berapa persen ya. Begitu penghasilannya dibawa ke Indonesia ya, ternyata juga dipajaki lagi ya, di total kok tarifnya tinggi sekali. Nah, nanti ya harus diatasi dengan ya tax treaty, bisa dengan tax treaty atau juga bisa juga nanti dengan cara unilateral. Cara unilateral juga ada ya. Nanti cara unilateral artinya memang tidak membutuhkan tax treaty, artinya di situ ada kesadaran masing-masing negara untuk tidak mau mengenakan pajak berganda. Contohnya di Indonesia ya, di Indonesia juga sudah ya menerapkan yang namanya kredit pajak ya, kredit pajak, tapi secara terbatas ya, secara terbatas. Apa tuh kredit pajak? Artinya pemajakan yang dilakukan di luar negeri ya itu menjadi pengurang pajak di dalam negeri ya, yang kita kenal dengan PPh pasal 22 ya, pasal 24 ya. PPh pasal 224. Yang terakhir tentang traktat-traktat ya. Jadi traktat ini ya tax treaty ya, tapi tidak hanya tax treaty ya, di dalam pajak internasional dalam perkembangannya tidak hanya kita kenal tax treaty atau P3B ya, P3B ya, perjanjian penghindaran pajak berganda, tapi juga kita kenal yang namanya misalnya ada yang namanya exchange of information ya sekarang ini ya, ada lagi yang namanya MLI ya, yang bersifat multi level agreement ya. Nah, itu juga masuk ke dalam bahasan pajak internasional. Itu ya teman-teman ya.
memang bahasan intinya adalah mengenai perjanjian perpajakan ya. Bahasan intinya mengenai perjanjian perpajakan. Bagaimana ya disusunnya suatu perjanjian perpajakan, proses negosiasinya yang tentunya harus saling menguntungkan ya. Dalam arti tidak boleh merugikan. Bagaimana kalau ternyata ya perjanjian tersebut merugikan, harus dilakukan ya negosiasi ulang tentunya, harus dilakukan negosiasi ulang ya agar masing-masing kepentingan negara bisa terakomodir dalam perjanjian perpajakan. Ya, contohnya apa? Contohnya tadi ya, tax treaty antara Indonesia dengan Singapura ya. Itu merupakan perjanjian bilateral. Ada juga yang bersifat multilateral, artinya lebih dari 2 negara atau banyak negara. Misalnya tentang GATT ini ya, General Agreement on Tariff and Trade ya, di dalamnya membahas tentang penurunan tarif ya, tarif perdagangan internasional ya, juga membahas tentang misalnya juga tentang pengenaan ya tindakan-tindakan atas perusahaan atas negara-negara yang melakukan unfair trade ya, unfair trade ya, perdagangan yang tidak fair, perdagangan yang tidak jujur. Apa misalnya perdagangan yang tidak jujur ya? Ada suatu negara demi untuk ya menghancurkan negara lain, perdagangannya dia melakukan tindakan dumping misalnya. Dumping itu istilahnya jual rugi gitu ya, jual rugi. Yang penting pesaingnya rusak dulu namanya, pangsa pasarnya rusak. Nah, nanti ketika persaingannya udah selesai ya, udah tidak punya kekuatan lagi, baru harganya dia naikkan. Nah, itu kan model-model perang dagang yang tidak sehat dan itu harus diatasi. Ya, diatasinya bagaimana? Nah, di dalam WTO ya, dalam WTO diatur dengan menggunakan misalnya bea masuk tindakan keamanan, safeguard ya, safeguard atau bea masuk pembalasan ya, macam-macam ya. Ada juga yang namanya bea masuk anti dumping ya. Itu merupakan bagian juga dalam perjanjian antar negara. Nah, khusus untuk hukum pajak kita akan bahas tax treaty aja ya. Kalau ini masalah GATT, multilateral treaty, nanti dibahas di hukum perdagangan internasional. Masih lama saya kira ya, mungkin semester 7 kayaknya ya. Mudah-mudahan sih ketemu lagi sama saya ya. Nah, sekarang kita ini aja. Nah, tadi ya. Jadi intinya ya, bagaimana terjadinya sengketa pajak internasional ya, atau konflik pemajakan ya. Konflik pemajakan itu artinya apa? Artinya ada 2 negara atau lebih ya yang mengklaim hak pemajakan atas satu sumber yang sama ya. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya beberapa asas, adanya beberapa yurisdiksi pemajakan ya, yang minimal kita kenal 4 ya, ada 4. Yang pertama asas domisili. Jadi asas domisili ini suatu negara memajaki setiap penduduk ya atau badan yang berdomisili atau berkedudukan di negaranya, dan Indonesia ya termasuk banyak negara di dunia mengenakan asas ini ya, mengenakan asas domisili. Ada nggak yang tidak pakai asas domisili? Ada ya, ada juga ya. Ini biasanya negara-negara yang menganut tax haven ya, yang menganut tax haven. Memang dia tidak butuh pajak. Yang dia butuhkan dana ya, yang dia butuhkan investasi ya, yang dia butuhkan tenaga kerja ya, pembukaan lahan bisnis di tempatnya ya, misalnya Irlandia gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang didirikan di Irlandia, wah kok tidak dipajaki ya, karena dia tidak butuh uang pajaknya ya. Dia butuh ya kantornya dibuka di Irlandia ya, akibatnya ya justru bukan terjadi double taxation, yang terjadi sebaliknya ya, double non taxation. Akhirnya negara-negara tertentu ya menjadi menjadi tax haven tadi ya, memfasilitasi orang untuk tidak terkena pajak ya, yang disebut dengan tax haven. Nah, kalau ini sebenarnya dilaksanakan di semua negara ya secara harmonis ya, sebenarnya memang tidak terjadi yang namanya tadi ya penghindaran pajak itu ya. Tapi memang ternyata pada prakteknya masih ada ya, masih banyak negara-negara yang memiliki kebijakan yang berbeda sehingga mengakibatkan ya permasalahan ya di dalam pajak internasional. Yang kedua, menggunakan asas sumber ya. Asas sumber ini artinya negara memungut pajak dari sumbernya ya, tidak peduli sumbernya tidak peduli status kewarganegaraan ataupun domisili dari
si pemilik penghasilan. Selama dia bersumber dari negara Indonesia, maka dia dipajaki. Indonesia juga menganut ini ya. Indonesia juga menganut ini atas wajib pajak wajib pajak luar negeri ya. Misalnya orang asing ya. Orang asing yang bekerja di Indonesia ya. Orang asing yang mendapatkan ya penghasilan dari Indonesia ya, maka dia dipotong ya dengan cara apa? Pemotongan yang kita kenal dengan PPh pasal 26 ya, PPh pasal 26. Kalau asas domisili ya, ini artinya yang berdomisili ini PPh biasa ya, PPh badan ya. PPh OP atau badan ya. Nah, kalau ini istilahnya ada ini yang disebut dengan PPh pasal 26 menggunakan asas sumber ya. Tapi ini pun banyak ya, ini pun banyak sengketa ya, banyak sengketanya. Kenapa? Karena nanti juga apalagi sekarang ini sulit menentukan dari mana sumbernya ya. Seperti misalnya ketika ada perusahaan asing ya yang memperoleh penghasilan dari Indonesia atas jasa pelatihan. Apa masalahnya? Pelatihannya diselenggarakan secara online gitu ya. Pelatihannya diselenggarakan secara online. Perusahaan itu tidak pernah datang ke Indonesia ya, atau perusahaannya berlokasi perusahaannya tidak pernah datang ke Indonesia ya, tidak pernah datang ke Indonesia. Nah, di situ pun jadi sengketa. Nanti saya kasih contohnya ya. Mungkin sengketanya naik sampai ke pengadilan pajak, sampai ke Mahkamah Agung, dan pendapat Mahkamah Agung maupun pengadilan pajak berbeda-beda juga ya. Ada yang mengatakan ini hak Indonesia, ada juga yang mengatakan ini haknya negara asing ya, negara tempat berkedudukan si pemberi jasa ya. Nah itu ya teman-teman. Jadi memang ini banyak sekali sengketanya, teman-teman bisa pelajari sengketanya di putusan-putusan pengadilan ya. Karena adanya persinggungan asas-asas yang berbeda-beda. Yang ketiga, asas kebangsaan. Nah, ini memang jarang ya. Asas kebangsaan ini jarang mengenakan pajak ya berdasarkan asas kebangsaan, artinya kewarganegaraan, tidak peduli dia ada di mana warga negaranya ini, tidak peduli dia mendapatkan penghasilan dari mana, selama dia berkewarganegaraan dari negara tersebut, dia menjadi subjek pajak dari negara tersebut dan penghasilannya dipajaki ya. Ini tidak banyak yang asas kebangsaan ini. Ini dapat saya katakan misalnya Amerika ya, Amerika, Kanada juga ya. Kanada, kalau tidak salah Filipina juga ya. Filipina juga ya. Karena ini asas ini tentunya sulit untuk ditegakkan karena akan banyak nanti berbenturan terutama dengan asas sumber ya, dengan asas domisili, karena yang berkewarganegaraan Amerika bisa saja dia berdomisili di Indonesia ya, atau dia mendapatkan penghasilan bersumber dari Indonesia ya. Nah, sehingga rawan sekali memang terjadi double taxation ya, teman-teman ya. Itu ya bahasan pajak internasional. Yang terakhir, asas teritorial, ini yang tadi kita sebutkan di awal, artinya memang asas ini asas yang harusnya diberlakukan secara masif ya, karena memang ini sumber dari kedaulatan gitu ya. Kedaulatan suatu negara kan dia berdaulat di teritorialnya ya, di daerah wilayah hukumnya ya. Artinya ketika ada orang masuk ya ataupun ada kegiatan bisnis ya yang melibatkan ya perekonomian di suatu negara melalui kegiatan apapun ya di negara tersebut, maka yang berlaku perundang-undangan perpajakan di negara itu ya. Itu teman-teman ada 4 asas yang itu akan menjadi banyak permasalahan ketika nanti terkait dengan adanya negara-negara yang ya melakukan pemajakan secara eksesif ya, artinya memang di situ akan menimbulkan pajak berganda. Jadi ini merupakan basic problem in international fiscal law ya, menurut Dr. Arnold ya, Neckel ya. Ya, tapi ternyata ini kita lihat ya, apa sih double taxation ya. Sebenarnya kalau kita bicara double taxation itu bisa terjadi secara domestik maupun secara internasional ya. Kalau secara domestik ya tentunya di dalam batas suatu negara ya, yaitu terjadinya pemungutan lebih dari 1 kali oleh ya administrasi pemungut pajak ya, pemungutnya sama. Nah, ini yang nggak boleh ya. Mungkin aja terjadi ya. Ini biasanya karena
administrasi yang nggak rapi gitu ya. Tahun 2010 sudah dipajaki gitu ya, PPh-nya, 3 tahun kemudian ya datang pemeriksa baru gitu ya, karena database-nya nggak rapi, dipajaki lagi gitu ya. Nah, ya ini namanya double taxation. Bisa aja terjadi. Nah, secara internasional yang dimaksud dengan double taxation ini adalah 2 negara ya. 2 negara atau lebih terhadap wajib pajak yang sama. Objeknya sama, objeknya penghasilan ya. Nah, warga negaranya sama ya, misalnya tadi siapa? Pak Santodi ya. Ini ya. Oh, dipungut ya oleh 2 negara ya, Singapura tadi ya, Singapura dan Indonesia. Padahal penghasilannya sama-sama penghasilan dari operasi ya, dari bedah ya, sebagai dokter. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau kita bagi-bagi, kalau kita pecah unsur-unsur dari double taxation, pertama pemungutannya dilakukan oleh beberapa negara ya, 2 atau lebih, subjeknya sama, artinya wajib pajaknya 1 ya, objeknya sama ya, penghasilan ya, penghasilan dari kegiatan misalnya ya, dari bisnis ya, bisnis profit, kemudian objeknya sama ya, pajaknya juga sama, jenis pajaknya sama atau serupa. Nah, itu ya. Sebab-sebabnya apa tadi ya? Sebabnya adanya ya subjek pajak yang dikenakan pajak oleh beberapa negara. Kenapa? Karena memiliki domisili rangkap. Nah, ini ya, memang domisili rangkap ini ya. Mengapa dia bisa domisili rangkap? Karena dia berpindah-pindah ya, dari memiliki beberapa aset ya di beberapa negara, dan itu memang mengakibatkan beberapa negara mengklaim bahwa dia memiliki domisili di negara tersebut ya. Seperti misalnya tadi ya Pak Santodi lagi ya, Pak Santodi ya, selain dia punya rumah di Indonesia karena dia sering ke Singapura ya, akhirnya oleh Singapura dianggap dia sebagai residennya Singapura ya, karena kalau tidak salah Singapura juga nggak sampai 180 ya, 60 hari atau berapa gitu ya. Nah, itu sudah dianggap sebagai domisili Singapura ya, atau ternyata bisa memiliki aset properti di Singapura ya. Akibatnya memang dia Pak Santodi tadi 2 ya, kewarganegaraan pajak ya, kewarganegaraan bukan kewarganegaraan paspor ya. Pasportnya sih tetap 1 Indonesia, tapi di sisi perpajakan atau yang disebut dengan tax resident ya. Tax resident dia bisa diakui di dua negara. Akibatnya dia juga harus dipajaki ya oleh dua negara, atau memiliki kewarganegaraan rangkap ya. Untuk Indonesia tidak ada kewarganegaraan, tidak menganut dual resident, tidak menganut dui kewarganegaraan. Tapi di negara-negara selain Indonesia banyak ya, seperti Australia yang saya tahu ya, bisa memiliki 2 kewarganegaraan bahkan lebih ya, 3, 4 ya. Akibatnya tentunya kalau itu kemudian dianggap ya tax resident-nya juga terkait dengan kewarganegaraan, tentunya akan mengakibatkan ya double taxation ya. Kemudian 1 objek dikenakan pajak yang sama oleh 2 negara atau lebih. Tadi itu ya, karena adanya pertautan antara asas sumber dengan asas domisili atau asas kebangsaan. Adanya titik pertautan ya antara asas teritorial dengan asas sumber ya, atau conflict of source rule ya. Jadi adanya konflik sumber tadi ya. Ini nggak jelas sumbernya dari mana nih ya. Seperti tadi itu ya, pelatihan ya. Pelatihan tapi dilakukan secara online. Nah, ini kan tidak ada kehadiran fisik ya. Atau yang kita kenal sekarang dengan adanya ekonomi digital ini ya, ekonomi digital ya. Karena untuk memajaki ya keuntungan dari ekonomi digital, misalnya Netflix ya, kemudian Spotify ya, Zoom ya, kita pakai Zoom nih ya, kita bayar ya, kita bayar Zoom. Tapi kan bayarnya ke Zoom sana ya, Zoom ada di mana misalnya ya, ada di Kanada apa di mana gitu ya, Hong Kong kalau nggak salah ya. Nah, si Zoom-nya sendiri, kalaupun dia mengenerate penghasilan dari Indonesia ya, tapi kita tidak bisa memajaki ya, tidak bisa memajaki, karena untuk bisa memajaki harus ya ada yang namanya kehadiran fisik ya, kehadiran fisik untuk dia menjadi yang namanya bentuk usaha tetap, sehingga bisa dipajaki profitnya ya, bisa dipajaki
keuntungannya ya. Nah, ya, yang dulu juga Google ya, Google juga begitu ya, tapi kemudian Google kan akhirnya mendirikan BUT di Indonesia ya kalau nggak salah ya. Google ya, yang sekarang ini akhirnya tidak bisa ya, akhirnya harus menggunakan yang namanya skema lain ya. Jadi bukan pajak penghasilannya yang dikejar, tapi yang disebut dengan pajak transaksi digital ya. Artinya timbul jenis pajak baru ya. Timbul jenis pajak baru. Nah, itulah salah satu ya perkembangan dari pajak internasional ya. Nah, tapi pajak baru ini akhirnya juga akan menimbulkan permasalahan baru ya. Karena pemilik ekonomi digital ini kan Amerika ya, negara-negara besar ya, negara-negara besar akhirnya menilai bahwa tindakan memajaki dengan jenis pajak baru ini sebagai aksi sepihak gitu ya. Nah, akhirnya nanti timbulnya saling perang gitu ya, bukan perang fisik ya, tapi perang pajak gitu ya. Akhirnya Amerika pun memberikan pembalasan misalnya nanti ya ekspor Indonesia ya dipermasalahkan gitu ya, dikenakan tarif yang lebih tinggi gitu ya. Nah, yang seperti ini akan menimbulkan konflik pajak ya, yang teman-teman perlu tahu gitu ya. Memang bahasannya sangat menarik sekali ya teman-teman. Itu ya kira-kira teman-teman ya. Cara penghindaran pajak berganda tadi sudah saya sampaikan dengan unilateral, artinya sudah ada kesadaran dari satu negara. Contohnya Indonesia sadar ya, maka Indonesia di Undang-Undang PPH juga sudah ya menerapkan yang namanya PPH pasal 24, artinya berlaku kredit pajak luar negeri ya, agar seseorang tidak dipajaki berlebihan, tapi tentunya dibatasi kredit pajak luar negerinya ya. Kemudian cara bilateral ini yang sangat banyak kita bahas, yaitu dengan menggunakan yang namanya tax treaty ya. Nah, ini ya bilateral ya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum acaranya ya. Sebenarnya kalau kita lihat pajak untuk orang asing ya, yang saya maksud orang asing ini adalah subjek pajak luar negeri ya, tapi lebih gampangnya kadang-kadang kita enaknya dengar orang asing gitu ya. Jadi kalau kita lihat subjek pajak ya teman-teman ya di Undang-Undang PPH gitu ya. Subjek pajak itu ya di pasal 1 ya dikenakan terhadap subjek pajak ya, pajak penghasilan dikenakan atas subjek pajak ya yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak gitu ya. Nah, subjek pajak ya itu ada dua ya. Ada subjek pajak dalam negeri dan ada subjek pajak luar negeri. Nah, kita fokus di subjek pajak luar negeri. Nah, ternyata ya teman-teman ya, untuk ya subjek pajak luar negeri gitu ya. Nah, untuk subjek pajak luar negeri di pasal 2 ayat 4 itu ya ada 3 ya, yaitu orang pribadi ya, badan dan bentuk usaha tetap. Nah, mungkin yang perlu teman-teman stressing di sini yang namanya bentuk usaha tetap atau permanent establishment ya, PE, dia itu sebenarnya adalah subjek pajak luar negeri. Jadi dia itu perwakilan lah gitu ya, perwakilan orang asing yang berkegiatan di Indonesia. Nah, untuk dia ya bisa dipajaki, maka dia harus membuat bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap ini dia merupakan subjek pajak luar negeri ya, tapi perlakuan pajaknya disamakan dengan subjek pajak dalam negeri badan ya. Nah, ya. Jadi untuk badan ini kalau dia badan yang berkedudukan di luar negeri ya, dia menjadi subjek pajak luar negeri ya. Sedangkan bentuk usaha tetap dia ini disebut juga subjek pajak pengganti. Jadi sebenarnya dia adalah subjek pajak luar negeri ya, tapi karena dia berkegiatan di Indonesia ya, dia ya dianggap ya sebagai subjek pajak dalam negeri, khususnya subjek pajak badan ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena ini akan banyak nanti menjadi sengketa untuk menentukan SPDN dan SPLN ya. Walaupun di sini sepertinya sudah jelas ya. Untuk SPDN subjek pajak dalam negeri ya, atau residen ya, penduduk pajak ya, tax resident ya. Nah, kalau orang pribadi ya, orang pribadi itu maksudnya manusia ya, manusia yang punya punya nyawa lah gitu ya, punya darah ya, punya daging. Nah, ini kalau dia memenuhi kriteria ini ya, kriterianya apa sih? Bertempat tinggal di Indonesia ya, kemudian ya berada ya di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan atau berniat tinggal di Indonesia. Maka dia dianggap sebagai resident ya, tax resident Indonesia. Nah, dia sudah memenuhi ya
sudah memenuhi syarat ya, syarat subjektif ya. Syarat subjektif ini menjadikan ya orang pribadi ya, misalnya namanya Mr. ya, Mr. siapa ya? Orang asing ya. Mr. Rudolfo gitu ya. Mr. Rudolfo ini ya. Walaupun dia Mr. Rudolfo orang mana biasanya ya nama Rudolfo ini ya? Orang Meksiko lah kali ya. Orang Spanyol ya. Walaupun dia orang Spanyol, tapi karena dia bertempat tinggal di Indonesia ya, atau dia bertinggal di Indonesia selama 183 hari, atau dia berniat ya. Jadi kalau berniat itu dia belum 183 hari ya, baru nyampe aja di Indonesia dia sudah menjadi ya SPDN, surat subjek pajak dalam negeri ya. Nah, kalau dia sudah memenuhi kewajiban pajak subjektif ya, nah, maka dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Itu ya teman-teman ya. Kapan dimulainya? Kalau untuk orang yang lahir di Indonesia pada saat orang tersebut lahir ya. Jadi saat seorang bayi lahir, dia sudah menjadi subjek pajak. Tapi dia belum menjadi wajib pajak. Jadi bedakan antara subjek pajak dengan wajib pajak. Bedakan antara wajib pajak dengan subjek pajak. Ya, kalau subjek pajak tadi kewajiban pajak subjektif, tapi belum tentu dia menjadi wajib pajak ya, selama kewajiban pajak objektifnya belum ada. Kewajiban pajak objektif apa? Yaitu sudah memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi bayi itu subjek pajak, tapi dia belum jadi wajib pajak ya. Nah, kemudian berniat ya. Kalau sudah berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, masa pada saat dia ya melangkahkan kaki ke Indonesia ya, dia sudah mulai menjadi subjek pajak dalam negeri. Bagaimana cara melihat niatnya? Tentunya dengan melihat bukti-bukti formal juga ya, dilihat misalnya dari ya pengajuan visanya ya, atau dia melakukan kontrak kerja ya lebih dari 6 bulan ya. Kemudian kapan berakhirnya? Pada saat meninggal. Kalau tadi orang itu meninggal ya, orang pribadi yang lahir di Indonesia meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Itu ya teman-teman ya. Ini untuk orang pribadi. Kalau untuk badan di sini lebih simpel, didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, yang menjadi sengketa terkadang ini ya, bertempat kedudukan ini ya, karena ini mengandung yang disebut dengan substance over form ya, substance over form ya. Substance over form ini dianut oleh DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak, ketika menilai ya siapa sih sebenarnya ya penikmat manfaat ya atau beneficial owner ya dari suatu penghasilan ya. Ini nanti kaitannya dengan beneficial owner ini yang lebih dalam lagi kalau teman-teman ingat. Coba diingat-ingat aja yang namanya konsep beneficial owner ya. Misalnya ketika ya ada penyerahan penghasilan ke luar negeri ya. Nah, ya. Padahal ya diketahui bahwa penerima penghasilan itu ternyata masih satu kepemilikan di situ ya. Nah, ini nanti bisa saja dinilai ya, dikoreksi ya, penyerahan penghasilan tersebut dikoreksi biayanya gitu ya. Ini bukan biaya. Ini cuma bagi-bagi keuntungan aja ya. Ini sebenarnya dividen ya, dividen terselubung. Nah, itu ya teman-teman. Memang ini menarik ya. Nah, nanti saya kasih contoh sengketanya lah, ada ya contoh sengketanya di modul. Nanti modul mungkin saya bahas di pertemuan berikutnya. Ini sih pakai slide dulu ya. Jadi kapan kalau untuk badan dimulai kewajiban pajak subjektifnya ya sejak Oh, boleh. Dengan senang hati Pak Iradat. Ya, saya takut lupa soalnya agak bingung juga, Pak. Siap. Jadi kaitannya. Pak Iradat dinas di mana nih, Pak? Saya sih nggak dinas, Pak. Oh, nggak dinas. Freelance saja, Pak. Oh, freelance ya. Iya. Ya, yang pertama adalah saya kaitannya dengan asas teritorial ya. Siap. Karena kita juga agak awam soal pajak juga. Siap. Saya ambil kasus misalkan gini, saat ini kan lagi tren di Indonesia kan banyak investasi sektor pertambangan terutama nikel yang kemudian masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah yang berasal dari negara Cina misalnya.
Dan kebetulan di daerah saya kebetulan aslinya orang Maluku Utara, yang memang daerahnya banyak nikel. Nah sekarang kaitannya banyak investasi yang dari Cina yang masuk, dia bawa investornya, pemerintah memberikan ruang mereka berinvestasi, membangun pabrik, smelter dan sebagainya, tapi juga membawa tenaga kerja dari Cina dengan upah yang sangat murah. Nah kaitannya dengan asas teritorial tadi seperti apa Pak Andriansah? Nah itu untuk pemungutan pajaknya gimana gitu, masuk pada wilayah mana dia gitu, apakah objek masuk pada wilayah penghasilan atau sumber atau teritorial tadi. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tax treaty tadi. Nah ini tax treaty ini wilayah untuk bagaimana menjaga ibaratnya memberikan kepastian terhadap kedua belah pihak ini. Betul. Cakupannya sampai di mana gitu. Betul. Nah, kalau misalnya di negara mitra si A misalnya Singapura tiba-tiba dengan seenaknya menaikkan proses pajak mereka, kira-kira ada nggak payung hukum yang lain atau legalitas yang lain yang bisa mengimbangi tax treaty tadi gitu. Itu aja sih kira-kira. Baik, bagus sekali pertanyaannya, luar biasa Pak Irodat. Tadi masalah terkait dengan warga negara asing ya, datang ke Indonesia, bagaimana pemajakannya, bagaimana asas teritorial berlaku di terhadap kasus itu gitu ya. Jadi untuk warga negara asing ini akan kita bahas secara mendalam Pak di sini. Ya tadi sebenarnya selama dia jadi kata kuncinya sih ini Pak ya. Kata kuncinya ini, apakah dia masuk sebagai SPDN ya, subjek pajak dalam negeri ya. Bagaimana menentukan warga negara asing tadi dari Cina ya, yang kebetulan dia bekerja di Indonesia ya dalam proyek proyek pertambangan ya. Kalau dia sudah memenuhi ini ya 1, 2, 3 ini ya, nah dia harusnya sudah menjadi SPDN. Kalau konsekuensinya apa? Kalau dia sudah jadi SPDN, maka dia ya tunduk kepada pemajakan di Indonesia, artinya dia bikin ini secara normatif ya Pak, tapi memang mungkin nanti secara implementasinya ya ini agak berat gitu ya, karena di sini berlaku yang namanya worldwide income ya. Jadi kalau dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri ya Pak, penghasilannya yang dipajaki di Indonesia tidak hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia, tapi juga penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia. Jadi intinya dia bikin SPT, kan di SPT itu ada tuh ya penghasilan luar negeri ya, penghasilan luar negeri. Nah ini yang kemudian memang dalam proses penegakan hukum pajaknya ya harus benar-benar ya, karena ini nanti sangat tergantung sekali juga ya saya kira kepada ketersediaan informasi ya dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Izin menanggapi Pak. Yep. Kalau misalnya yang bersangkutan atau mereka ini didatangkan bukan pada kehendak personal, tetapi ada yang kemudian misalkan ada pihak ketiga misalkan yang kemudian memobilisasi mereka masuk, itu kenanya gimana? Apakah kenanya ke perusahaannya atau ke perorangan TKA yang masuk ke kita gitu? Nah, jadi masing-masing Mbak. Kalau untuk orang pribadi ya, TKA tadi itu namanya pajak orang pribadi ya. Kalau untuk badan tentunya ya badan juga ya dia kan mendapatkan keuntungan dari masuknya tenaga kerja ya, tenaga kerja asing tersebut bekerja ya di perusahaannya gitu ya. Di badan yang mempekerjakan orang asing dia juga ya di sini menjadi pihak yang bertanggung jawab. Tanggung jawabnya sebatas mana? Pertama, dia tuh sebagai pemungut pajak. Jadi kalau kita bicara kewajiban perpajakan badan ya Pak, terutama tadi badan yang dalam hal ini dia misalnya perusahaan ya, PMA ya, perusahaan penanaman modal asing, walaupun dia perusahaan penanaman modal asing, ketika dia sudah berbentuk perusahaan di Indonesia, maka dia statusnya adalah badan yang didirikan di Indonesia ini Pak ya, didirikan di Indonesia. Maka dia pertama ya terhadap penghasilan uang ya yang dia serahkan kepada ya tadi warga negara asing ya, dia harus potong pajak untuk Indonesia ya. Apa namanya PPH ya, PPH pasal
21 ya, PPh pasal 21 atau pajak karyawan kalau itu wajib pajak dalam negeri, Pak. Kalau si TKA-nya tadi sudah berstatus wajib pajak dalam negeri. Tapi kalau dia belum berstatus wajib pajak dalam negeri, artinya masih berstatus warga negara asing, berstatus subjek pajak luar negeri, tetap harus dipotong juga yang namanya PPh pasal 26. Jadi sebenarnya kalau secara undang-undang perpajakan itu sudah diatur, Pak Irodat, ya. Nah, tinggal mungkin nanti yang menjadi permasalahan ya bagaimana penegakan hukumnya gitu ya. Apakah perusahaan-perusahaan asing PMA tadi ya, kalau dia berbentuk PMA ya, atau dia misalnya belum mendirikan PMA ya, atau dia hanya bentuk usaha tetap sama ya. Kalaupun dia tadi hanya berkegiatan di Indonesia tanpa mendirikan perusahaan gitu ya, artinya perwakilan dari perusahaan asing, tetap dia harus menjalankan yang namanya pemotongan pajak dari segi perusahaannya memotong pajaknya. Nah, dari segi orang pribadinya, tenaga kerja asingnya. Nah, kalau dia sudah menjadi wajib pajak dalam negeri, artinya itu sudah memenuhi ketiga unsur ini ya, 1 2 3, maka dia sebenarnya wajib membuat SPT ya, wajib membuat SPT, melaporkan penghasilannya. Kalau itu memang sudah dipotong, ya berarti nanti dilihat apakah pemotongannya lebih ya atau justru pemotongannya kurang. Kalau pemotongannya kurang, jadi harus tambah lagi di SPT-nya ya, tambah pembayaran yang kurang bayar. Saya kira gitu ya, Pak. Secara umum seperti itu ya. Kalau itu dijalankan sebenarnya sih no problem ya. Kadang-kadang ya itu ya. Jalan nggak. Nah, dan itu perlu data ya. Saya juga tidak bisa mengeneralisir apakah itu sudah dijalankan atau belum. Saya kira itu ya. Ya, jelas ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Riansa. Alhamdulillah. Bagus sekali. Yang kedua tadi apa ya, Pak Irodat? Kayaknya masih ada yang kedua tadi ya. Oh ya, yang kedua soal tax treaty. Oh, tax treaty ya. Jadi tax treaty itu benar, Pak. Nanti kita akan masuk, Pak, ke dalam yang namanya tiebreaker rule ya. Jadi di dalam tax treaty itu ada yang namanya tiebreaker rule ya. Tiebreaker rule ini catat aja ya. Nanti di slide terakhir ada nih ya. Jadi ketika ada dua negara yang benar-benar ya sama-sama tidak bisa menentukan status ya kewarganegaraan ataupun status residen dari suatu subjek pajak ya, karena saking subjek pajak ini benar-benar sulit ya dideteksi keberadaannya ya. Akhirnya mau tidak mau ya dua negara ini harus duduk satu meja ya, harus benar-benar mengalah, harus benar-benar tercipta kesepakatan ya. Nah, karena memang tujuan dari tax treaty itu ya yang disebut dengan tiebreaker rule. Yang pertama dilihat dulu ya, misalnya dari segi domisilinya ya. Yang kedua dilihat dari segi misalnya kebiasaan dari orang ini ya, dia lebih banyak bertempat tinggal di mana sih ya. Kedua dari kepentingan ekonominya ya. Akhirnya nanti mengerucut ya yang terakhir sekali tentunya kepada mutual understanding ya, mutual agreement procedure yang disebut dengan MAP ya. MAP. Nanti Bapak catat aja MAP ya, mutual agreement procedure. Jadi harus memang negara yang mengikatkan diri di dalam tax treaty itu bahwa tidak mau harus ya bersepakat ya untuk menentukan status ya pajak satu subjek ya Pak ya. Idealnya seperti itu Pak. Tapi memang saya lihat kebanyakan masuknya ke sengketa pengadilan gitu ya. Kalau udah sengketa pengadilan nanti kan akhirnya kan win or lose ya, kalah menang gitu ya. Kalah menang ya, sengketa gitu ya. Harusnya sih memang sebelum masuk ke pengadilan diselesaikan dulu ya di level internal gitu ya, sehingga meminimalkan sengketa. Ya itu ya Pak Irodat ya. Nanti kita masuk ada Pak di slide berikutnya itu. Ya, baik. Makasih Pak Andrea. Baik, ini karena waktu sudah ini saya percepat aja kali. Jadi intinya itu teman-teman ya. Jadi selain subjek pajak dalam negeri ya yang harus kita pahami, ada lagi subjek pajak luar negeri. Apa subjek pajak luar negeri? Tentunya kebalikan dari subjek pajak dalam negeri ya. Kalau tadi bertempat tinggal di Indonesia, dia tidak bertempat di Indonesia atau bertempat di Indonesia tidak lebih dari 183 hari ya, badan juga begitu. Tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, yang menjadi hal yang menarik ada yang namanya BUT ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman perlu catat, atau permanent establishment. Ini artinya apa ya? Jadi BUT ini sebenarnya adalah ya bentuk usaha ya yang dimiliki oleh SPLN ya, yang dimiliki oleh SPLN ya. SPLN itu bisa berupa orang pribadi ya, yang tadi ya definisi SPLN, atau badan yang tidak didirikan
di Indonesia ya. Tapi dia ya kemudian di sini ya mengapa dia menjadi BUT ya. Nah, kita lihat contoh ini biar lebih gampang ya. Misalnya di Drogba ini ya. Dia ini kan orang asing ya di Pantai Gading ya. Nah, kalau dia itu mendirikan ya toko di Indonesia, kios Drogbaholic ya. Misalnya ada kios di Taman Puring, walaupun di Drogba ini tidak pernah ke Indonesia atau ke Indonesia tapi tidak sampai 6 bulan, artinya status perpajakannya masih SPLN, tapi karena dia berkegiatan di Indonesia ya melalui toko ya di Indonesia ya, walaupun toko ini masih milik Didier Drogba, tapi di sini nyata-nyata ada ya kegiatan usaha ya, maka ya si kios Drogbaholic ini harus ya membuat yang namanya BUT ya. Lain ceritanya kalau Didier Drogba tidak ya menjalankan kegiatan di Indonesia, dia ya Didier Drogba hanya memperoleh penghasilan ya dari misalnya ini Bambang Pamungkas ya. Jadi Bambang Pamungkas yang pesen ya merchandise ke Didier Drogba ya, beli langsung ya, nanti penghasilannya ya dari penjualan kepada Bambang Pamungkas. Jadi memang tidak ada ya kegiatan dari Didier Drogba di Indonesia. Maka dia di sini tidak perlu membuat BUT. Nah, itu gampangnya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk BUT ini ya bersifat permanen ya. Ada place of business ya. Kemudian digunakan oleh subjek pajak luar negeri tadi ya, Didier Drogba tadi ya, untuk menjalankan usaha atau kegiatan. Nah, bentuknya macam-macam ya. Ada yang berbentuk aktiva ya, ini ABCD sampai K ya. Ada jasa konstruksi ya. Ada juga jasa ya, bentuk keagenan, asuransi ya. Terakhir e-commerce ya, e-commerce. Tapi di sini tetap ada kehadiran fisik ya, ada komputer ya, ada agen elektronik ya, peralatan-peralatan ya, yang kemarin menjadi permasalahan itu kan yang sama sekali tidak ada kehadiran fisik ya. Nah, benar-benar nggak ada komputernya, nggak sama sekali nggak ada ya, benar-benar nggak ada servernya sama sekali nggak ada. Yang akhirnya kan kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja ya, untuk diciptakan sebagai BUT ditambahkan lagi yang satu yang disebut dengan kehadiran ekonomi signifikan ekonomi presence kalau tidak salah, kehadiran ekonomi secara signifikan ya. Jadi dapat dilihat dari tidak memerlukan kehadiran fisik. Itu teman-teman bisa lihat nanti di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ya. Nah, apa sih yang membedakan BUT ini dengan SPLN? Yang pertama, tidak semua subjek pajak luar negeri dapat menjadi BUT ya. Nah, hanya yang menjalankan kegiatan atau bisnis di Indonesia ya. Kemudian untuk subjek pajak luar negeri ya, yang tadi yang wajib tenaga kerja asing yang hanya memperoleh penghasilan dari pekerjaan ya, dari gaji, upah ya, atau penghasilan dari modal ya, passive income, maka dia tidak perlu membuat BUT ya, karena dia tidak melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha, hanya memperoleh gaji ya, atau memperoleh passive income dari bunga, dividen, sewa atau royalti. Jadi tidak semua harus BUT ya. Yang kedua, BUT merupakan subjek pajak luar negeri tadi yang sudah saya jelaskan, yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan ya. Jadi jelas ya, dia terkena PPh badan ya, tarif yang 20%. Nah, kemudian ini ya, untuk menjembatani penggunaan tax treaty tadi yang ditanyakan oleh Pak Irodat agar tidak terjadi ya klaim sembarangan atas pemanfaatan tax treaty, karena tax treaty itu kan digunakan untuk ya menurunkan tarif pajak biasanya ya. Pasti ya, kalau orang bicara tax treaty tujuannya agar kok muka saya jadi gini ya. Bentar ya, nggak usah pakai ini kali ya. Nggak usah pakai virtual. Nggak ada apa-apa kok. Gitu aja lah. Nah, ya. Yang penting apa ya, agak molor ini kok menarik ini ya. Biasa kita jam 5 udah selesai ya. Mungkin yang biar suaranya kedengeran kata. Oke. Mungkin sekitar 5 menit aja lagi ya. Ini menarik. Baiklah, baik. Jadi kenapa sih perlu ada Digitiform ini? Apa sih Digitiform ini? Ya, jadi teman-teman harus tahu ya. Ini merupakan ya sarana ya untuk syarat surat keterangan domisili
wajib pajak luar negeri ya untuk mengklaim adanya pemanfaatan tax treaty ya. Jadi harus diisi dengan benar, ditandatangani, disahkan oleh competent authority ya. Kemudian tidak menyalahgunakan P3B atau treaty shopping ya. Kemudian merupakan beneficial owner ya. Tadi itu ya, beneficial owner itu artinya memang ketika dia mau pakai tax treaty ya dalam rangka ya mengenakan tarif yang lebih rendah ya atas suatu sumber penghasilan ya, maka harus dijamin ya bahwa pengguna tax treaty tersebut adalah beneficial owner ya, atau beneficial owner ini pemilik ya sebenarnya, karena ada yang namanya pemilik tidak sebenarnya ya, atau nomini lah ya, agen ya, nomini, agen ya, bisa juga perantara ya, broker yang cuma ada namanya di atas kertas ya, atau disebut juga sebagai sebagai shell company ya, perusahaan cangkang ya, atau juga disebut sebagai perusahaan conduit macam-macam itu namanya ya. Intinya sih tujuannya cuma mengelabui Dirjen Pajak ya, mengelabui Dirjen Pajak agar seolah-olah dia memang berhak atas tax treaty di suatu negara. Biasanya Belanda ya, negara Belanda ini kan bunga di sana kalau pakai ya, kalau warga negara Belanda atau tax treaty Belanda tidak dipajaki ya. Makanya banyak pembayaran bunga tujuannya kok Belanda terus ya. Nah, padahal ketika dicek ternyata kirim bunganya ya dia juga gitu ya. Memang namanya perusahaan di Belanda, setelah dicek nanti kepemilikan kok sama ya, kepemilikannya sama ya. Atau ternyata dikirim ke Belanda, nggak lama itu uangnya dibalikin lagi ya, atau dikirim lagi ke negara ketiga. Nah dari situ nanti ya menjadikan indikasi ya bahwa di situ terjadi yang namanya penyalahgunaan tax treaty, dan itu salah satunya nanti diantisipasi dengan adanya Digiform ini ya. Itu ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa baca lah syaratnya ya. Nah, kemudian nah ini ya tadi ya adanya refund ya. Bagaimana ya kalau ternyata ya antara lawan transaksi itu terjadi kelebihan atau pemotongan ya. Misalnya tadi ketika Pak Santodi gitu ya dipotong ya oleh Singapura ya, tapi kok pemotongannya kegedean gitu ya. Kenapa pemotongnya kegedean? Karena di Singapura ya, rumah sakit di Singapura tidak menerapkan P3B ya. P3B itu perjanjian tax treaty ya. Atau ternyata ya di Singapura Pak Santodi ya terlambat menyerahkan Digiform ya kepada pihak Singapura ya, sehingga Pak Santodi tidak berhak menggunakan tax treaty. Dari sini ada ya yang namanya pengembalian refund ya. Nah, bisa dilakukan refund sebenarnya ya. Bagaimana caranya ya dari pihak pemotongnya ya, pemotong atau pemungut pajaknya ya. Jadi tetap harus klaim di sana ya. Atau kalau sebaliknya ya ada warga negara asing yang salah diterapkan tax treaty-nya, harusnya dia dipotong tidak sampai 20%, harusnya 10% aja berdasarkan tax treaty, tapi karena lawan transaksi di Indonesia ya kurang paham atau ada kekeliruan sehingga dipotong dengan tarif yang lebih tinggi, ya bisa mengajukan permintaan pengembalian itu ya teman-teman ya. Saya kira itu ya, ini karena sudah 5:30 mungkin kita bahas berikutnya apa sih objek pajak dari BUT. Ini sekira menarik sekali. Intinya sih hampir sama, cuman dari segi BUT ini ada yang nanti ya teman-teman yang perlu catat yang disebut dengan branch profit tax ya. Jadi selain dia dipajaki ya keuntungannya yang dia dapat dari Indonesia ya, ketika nanti dia mengirimkan keuntungan dari Indonesia kepada perusahaan induknya di luar negeri ya, maka BUT ini dikenakan lagi yang namanya branch profit tax ya, branch profit tax ya. Karena kenapa? Karena BUT itu ya diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri ya dalam hal terdapat transaksi jasa ya yang merupakan penghasilan BUT, maka atas penghasilan tersebut dipotong PPh pasal 223. Tapi kalau dia menyerahkan ya penghasilan ke kantor pusat ya, nah, maka dia dikenakan branch profit tax ya, yaitu PPh pasal 26 ayat 4 ya,
yaitu 20%. Saya kira itu ya teman-teman ya. Mungkin kita lanjutkan di besok di pertemuan berikutnya. Ini menarik sekali ya. Terutama tadi dari Pak siapa tadi yang pertama kali itu masalah transfer pricing. Nanti kita akan bahas, saya akan kasih contoh kasus transfer pricing ya, bagaimana suatu perusahaan itu ya bisa meminimalisasi ya pembayaran pajaknya hanya cukup dengan ya membuat satu perusahaan di luar negeri yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah atau yang kita kenal dengan metode transfer pricing. Baik, saya kira itu karena waktunya sudah habis ini ya. Nanti saya rekam ya. Ini saya print screen dulu, saya kasihkan ke Mbak Siti ya, Mbak Siti Sugianti ya. Bentar baik ya. Bapak. Oke, bentar ya. Ini kok ada ini. Memang agak ini ya, belajar pajak internasional. Bentar ya teman-teman. Oke. Untuk layer keduanya, saya print screen lagi. Bentar ya. Sorry. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Silakan untuk teman-teman. Sini ada 31. Semuanya sudah saya abadikan. Nah, biar kenang-kenangan aja sih. Saya sih nanti kalau untuk penilaian insya Allah baik banget orangnya. Yang penting Alhamdulillah. yang penting kita terus berinteraksi ya untuk hukum pajak ini. Ya saya harapkan memang banyak diskusi ya di luar perkuliahan juga ya, sudah saya siapkan YouTube ya, saya siapkan juga Adlink lah, di Adlink juga ya. Kalau mau tanya-tanya di situ bisa ya, agar kita tetap kuliahnya efektif. Nanti saya share ke Mbak Siti ya rekamannya, kemudian juga nanti ada slide 1 dan juga ada modul pajak internasional. Terima kasih pada teman-teman sekalian. Siap, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Sehat Pak. selalu Pak. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Sama-sama lahir batin.